Kemudian yang kesembilan, di antara hikmah dan faedah dari musibah, yaitu mensucikan hati dari berbagai macam penyakit. Mensucikan hati. Sebab hati manusia ini diliputi dengan berbagai macam penyakit. Ya, penyakit nifaq, kemunafikan, penyakit kufur, penyakit sombong, penyakit takabur, dengki, iri, ujub, bangga, dan yang lainnya, hasad. Dengan dia tertimpa musibah atau penyakit, dia nggak sombong. Banyak orang-orang yang sombong, angkuh, ujub dengan dirinya, ujub dengan kekuatannya, ujub dengan kekayaannya, ujub dengan kedudukannya, ujub dengan ilmunya, ujub dengan yang lainnya. Maka diberikan cobaan, diberikan ujian, diberikan musibah agar dapat membersihkan hatinya, supaya kesombongannya, kemunafikannya, keangkuhannya, kedengkiannya itu hilang dalam hatinya. Di antara hikmahnya musibah untuk membersihkan hati manusia. Dan kita harus selalu introspeksi kepada hati kita. Dan perhatian manusia kepada hati itu sangat penting. Perhatian manusia kepada hati itu sangat penting. Dan itu dibahas oleh para ulama ahlu sunnah tentang masalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Itu penting. Sebab Allah akan terima nanti pada kiamat orang yang hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat dari kiamat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari perbuatan syirik, hati yang bersih dari perbuatan bid'ah, hati yang bersih dari kesombongan, keangkuhan, kenifakan, maksiat dan yang lainnya. Yang selamat, hati yang selamat. Makanya dengan adanya musibah akan membersihkan hati manusia yang tadinya mungkin dia kurang keikhlasannya, kurang tawakalnya, dan yang lainnya. Dengan musibah itu dia akan betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yang lainnya. Takut hanya kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, akan kembali dia kepada Allah SWT, dan juga membersihkan hatinya. Yang ke-10, penyakit merupakan nikmat dan anugerah. Karena cobaan dan ujian, jadi penyakit, musibah itu merupakan nikmat dan anugerah. Karena cobaan dan ujian itu merupakan nikmat. Orang-orang yang saleh justru gembira ketika mendapatkan cobaan. Kenapa? Karena dengan cobaan dan ujian itu akan menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya. Nabi SAW menyebutkan bahwa cobaan para nabi dan orang-orang saleh adalah penyakit, kemiskinan dan lainnya. Setelah itu beliau bersabda, jadi Nabi ketika menyebutkan cobaan orang-orang soleh yang berupa penyakit, berupa kemiskinan dan yang lainnya, Nabi mengatakan, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Dan sungguhnya salah seorang dari mereka benar-benar merasa gembira karena mendapatkan cobaan, sebagaimana salah seorang di antara kalian merasa gembira karena mendapatkan kelapangan. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah, Hakim dan yang lainnya. Mereka bergembira ya karena sudah kuat imannya. Karena dengan dia mendapatkan cobaan dan ujian itu akan dihapuskan dosanya, akan diangkat derajatnya, akan dimasukkan ke surga. Maka tingkatan manusia ketika mendapatkan cobaan dan ujian disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada orang yang ketika mendapatkan cobaan ujian itu dia benci, dia tidak suka, dan ini justru dimurkai oleh Allah SWT. Sebab dalam hadis disebutkan, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Kata Nabi, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka, akan Allah coba mereka, Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang redha, Allah akan redha kepada mereka. Barang siapa yang murka, Allah akan murka kepada mereka. Ini tingkatan yang paling jelek, yaitu murka ketika dapat musibah. Yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Sabar ini dibagi oleh para ulama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah,
sabar ketika menjauhkan perbuatan dosa maksiat, dan sabar ketika melakukan cobaan dan ujian. Dan sabar saya sebutkan syaratnya yaitu ikhlas. Ikhlas. Kemudian tidak mengadu kepada makhluk, dan pada saatnya, pada ketika terjadi musibah, dia sabar. Itu syaratnya 3. Kemudian yang ketiga, redho. Ketika mendapatkan cobaan dan ujian, dia redho. Redho. Seperti ayat yang disebutkan dalam surah At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surah At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, dan tidaklah terjadi musibah melainkan dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman, Allah akan tunjuki hatinya. Dijelaskan oleh Alqamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, yaitu orang yang tertimpa musibah yang dia mengetahui datangnya dari Allah, dan dia redho dan taslim. Redho dan taslim. Yardha wa yusallim. Dia redho, ini tinggi tingkatannya. Ketika dia mendapatkan musibah, dia redho. Ini orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman terhadap musibah itu, maka Allah akan tunjuki hatinya, yaitu redho. Sebagaimana dikatakan oleh Alqamah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian tingkatan yang keempat, syukur. Ini yang kita bahas. Yang jelek itu murka ketika melakukan musibah. Yang kedua, yang lebih baik sabar. Yang ketiga, yang lebih baik ridho. Sabar ini wajib, ridho sunnah hukumnya. Yang keempat, yaitu syukur. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, sekarang saya akan membahas tentang nasihat untuk orang yang tertimpa musibah. Sebab musibah ini harus selalu ada bagi setiap mukmin dan mukminah. Makanya yang pertama, kewajiban kaum mukminin, saya ulangi, kewajiban kaum muslimin dan muslimat saat ditimpa musibah dan malapetaka. Kewajiban kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ketika ditimpa musibah, malapetaka, penyakit dan yang lainnya, bagaimana sikapnya? Kita harus punya sikap ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit dan yang lainnya. Sikap seorang mukmin bagaimana? Berbeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Yang pertama yang harus diyakini, untuk melihat di halaman 32, yaitu bahwa musibah, malapetaka, cobaan, penyakit, apa yang terjadi semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Itu yang harus dipahami oleh setiap mukmin dan mukminah. Harus dipahami bahwa musibah, malapetaka, cobaan, penyakit serta apa saja yang terjadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami, dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22-23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya.
Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Hadid ayat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, insya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah, insya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Barang siapa yang percaya kepada Allah lalu menyadari bahwa tidak seorang pun bisa menimpakan musibah kepadanya kecuali dengan izin Allah, sehingga dengan begitu hatinya mendapatkan petunjuk, Allah masukkan taufik dalam hatinya dengan tunduk kepada perintahnya dan ridha kepada qada dan qadarnya. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi di langit dan bumi Allah sudah takdirkan. Apa saja Allah sudah takdirkan. Nabi bersabda, ini ayat-ayat sudah saya bawakan, kemudian hadis Nabi, kataballahu maqadir khalaiqi qabla yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Allah telah menulis semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa arsyu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah di atas air. Ini riwayat Muslim dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi semua yang terjadi di langit dan di bumi ini Allah sudah takdirkan. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, antum perhatikan bahwa ketika terjadi musibah apa saja bentuknya, malapetaka apa saja bentuknya, kejadian pembunuhan atau yang lain yang terjadi, ini semua sudah Allah takdirkan. Baik atau buruk Allah sudah takdirkan semuanya. Dan yang kita jalani ini semua sekarang ini, semua Allah sudah takdirkan dalam mahfud 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang terjadi? Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, kemudian kaum muslimin ditindas, diintimidasi, sebagian kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir, dibantai, semuanya Allah sudah takdirkan dalam mahfud 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, yang kita lihat dengan dua kacamata. Yang pertama dengan ainul qadar, yang kedua dengan ainus syara'. Ketika terjadi musibah atau bencana apa saja, yang pertama kita melihat dengan kacamata takdir, bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua dengan kacamata syariat. Bagaimana syariat menentukan apa sikap kita terhadap musibah? Bukannya kemudian kita mengambil tindakan sendiri dengan cara kita. Nggak boleh. Bagaimana syariat? Bagaimana petunjuk Nabi ketika mendapatkan musibah? Kembalikan semuanya kepada syariat. Jangan dikembalikan kepada akal. Jangan dikembalikan kepada perasaan. Jangan. Akhirnya menilai jelek kepada Allah, suudzon kepada Allah, dan dosa besar suudzon kepada Allah. Allah yang menimpakan musibah itu Allah yang maha adil, Allah maha bijaksana, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Semua itu baik buat hambanya. Kita yakini bahwa takdir, mengimani takdir ini hukumnya wajib. Termasuk rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau mengimani takdir yang baik dan buruk. Allah sudah takdirkan semuanya, baik dan buruk. Dan itu hikmahnya sangat banyak. Kata Ibnu Qayyim, ribuan hikmah dari musibah yang menimpa manusia, ribuan hikmah. Makanya itu harus kita ingat bahwa Allah sudah takdirkan. Jangan kemudian mengambil tindakan dengan cara kita sendiri. Nggak boleh. Umpamanya ketika orang-orang Palestina ya dibantai oleh orang-orang Yahudi, kita bertanya ya kepada orang-orang yang bertindak
secara tidak benar menyalahi syariat. Kita tanya kepada mereka, ketika dibantainya orang-orang Palestina oleh orang Yahudi, Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Allah melihat atau tidak? Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat. Allah sayang atau tidak? Allah Maha sayang. Allah Maha sayang. Tapi di situ ada hikmah yang kita tidak tahu. Tentunya ketika terjadi musibah itu kembali kepada diri kita. Kita banyak dosa, banyak maksiat. Jangankan kita, ikhwan fillah, azakumullah, para sahabat Ridwan majma'in, ketika para sahabat kalah dalam perang Uhud, apa kata mereka? Dari mana? Kekalahan dari mana? Mereka generasi yang terbaik, khaira ummah, khairun nas. Bagaimana Allah berfirman, awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlai qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Qul huwa min indi anfusikum. Ketika kalian ditimpa musibah dan sudah tertimpa 2 kali demikian, kemudian kalian berkata, dari mana musibah ini? Kalah dalam perang, terbunuh kaum muslimin dalam perang Uhud. Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu dengan sebab perbuatan dosa kalian. Sahabat khairun nas, qul huwa min indi anfusikum, disebabkan karena perbuatan kalian. Makanya kembalikan kepada takdir Allah dan kepada kesalahan kita. Kita imani semua takdir Allah itu baik, nggak ada takdir Allah yang buruk, tidak ada. Artinya perbuatan Allah, maksud saya perbuatan Allah semuanya baik. Dan takdir itu yang ditimpakan ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah semuanya baik. Maka kejelekan nggak boleh disebutkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaika. Kejelekan, keburukan nggak boleh disebutkan kepada Allah, tidak boleh. Tidak boleh deh. Dan nggak boleh kita bertanya tentang apa yang Allah perbuat, tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah SWT. Dan itu banyak hikmahnya. Maka kita yakini dengan qada wal qadar ini, kita imani, dan itu banyak manfaatnya. Kemudian yang kedua, sikap kaum mukminin dan mukminat ketika ditimpa musibah dan malapetaka, yaitu harus yakin bahwa Allah lebih sangat menyayangimu daripada dirimu sendiri. Musibah dan penyakit adalah ketetapan Allah, dan Allah lebih menyayangi dirimu daripada rasa sayangmu terhadap dirimu sendiri. Jadi Allah sangat sayang kepada diri kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Dan ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala ada sekumpulan orang mendatangi Nabi SAW, maka ada seorang wanita di antara mereka yang apabila melihat anak kecil, ia mengambilnya, menempelkannya ke perutnya dan menyusuinya. Lalu beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Apa mungkin seorang wanita akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami jawab tidak, meskipun ia mampu melakukannya. Kemudian Nabi menjawab, Nabi bersabda, Allah benar-benar lebih menyayangi hambanya daripada melebihi wanita ini yang menyayangi anaknya. Allah sangat sayang kepada hambanya, lebih dari seorang wanita kepada anaknya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, ketika kita ditimpa musibah, malapetaka, penyakit, kita ingat bahwa Allah itu memilih untuk kita. Penyakit itu, musibah itu Allah pilih untuk kita. Dan Allah mengetahui tentang kemaslahatan diri kita. Allah Maha bijaksana, dan Allah meletakkan segala sesuatu di tempatnya yang sesuai. Jadi musibah yang menimpa kita merupakan kebijaksanaan dari Allah, dan juga sekaligus rahmat dari Allah SWT. Jadi musibah, cobaan, beda-beda manusia itu. Ada yang dicoba dengan kedudukan, dengan kekayaan, dengan harta. Ada yang dicoba dengan penderitaan, ada yang dicoba dengan penyakit, ada yang dicoba dengan istrinya, ada yang dicoba dengan anaknya, ada yang dicoba dengan tetangganya, ada yang dicoba dengan temannya, yang lain. Cobaan-cobaan itu. Dan Allah tahu, Allah Maha tahu. Orang ini dikasih cobaan seperti ini, orang ini kasih cobaan seperti ini. Semua
Allah memberikan yang sesuai dengan orang itu. Dan semakin kuat imannya, semakin berat cobaan ujiannya. Dan Allah ketika memberikan cobaan ujian sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Allah ketika memberikan cobaan ujian sesuai dengan kadar iman seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat imannya, semakin berat cobaannya. Makanya ketika Allah memilih cobaan itu sebenarnya baik buat orang itu, dan akan menghapuskan dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang keempat, sikap kita sebagai seorang mukmin ketika menghadapi cobaan, ujian, bencana, bahwa kita harus tahu bahwa hak Allah atas diri kita dalam menghadapi cobaan, ujian dan penyakit adalah sabar. Karena sabar merupakan konsekuensi dari ubudiyah dalam kesempitan. Oleh karena itu kita harus melaksanakan konsekuensi ibadah ini dengan sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Dan sabar itu ketika terjadi pertama kali musibah. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kemudian ketika dapat cobaan ujian, kita baca doa-doa, zikir-zikir yang berkaitan dengan masalah ini. Seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu baca. Kemudian yang kelima, bahwa cobaan, ujian, musibah, penyakit adalah pertanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa ma'idhamil bala wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian, dan sesungguhnya jika Allah menyukai satu kaum maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang redha maka baginya keredoan, dan barang siapa yang murka maka baginya kemurkaan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian juga Rasul bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan uji dia, diberikan cobaan dan ujian. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, ketika seseorang mendapatkan cobaan atau ujian, musibah atau penyakit, ini harus perhatikan. Yang keenam, tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Karena apa? Putus asa tidak akan memberikan manfaat. Putus asa tidak akan memberikan manfaat. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih ila dhallun. Dan tidak ada yang putus asa rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Sebelum saya lanjutkan ini, antum perhatikan bahwa kita sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh sekali-kali merasa aman dengan azab Allah, dan nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ini dua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Nggak boleh kita merasa aman dengan azab Allah, dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Allah menyebutkan tentang masalah ini dalam surah Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Kalau seandainya penduduk desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu barokah. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, dibukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Akan tapi mereka mendustakan, kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Apakah penduduk desa itu merasa aman dengan datangnya azab kami di waktu malam di saat mereka sedang tidur? Apakah mereka merasa aman
dengan azab kami yang datang di waktu pagi di saat mereka sedang bermain. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dengan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Tidak ada yang merasa aman dengan makarnya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ila qaumul khasirun. Jadi tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka kita tidak boleh merasa aman. Kalau di satu tempat, di daerah atau kota atau negeri yang tertimpa musibah, jangan kita rasakan kalau di sini aman, nggak ada apa-apa. Jangan sekali-kali merasa aman, karena datangnya azab Allah dengan tiba-tiba, datangnya musibah dengan tiba-tiba. Banyak orang-orang yang kena bencana di saat mereka sedang tidur. Ada sedang tidur, kemudian Allah datangkan bencana, tenggelam mereka. Ada yang mereka sedang tidur, kemudian datang banjir dengan tiba-tiba, hanyut ratusan orang dan ribuan orang. Ada yang saat mereka sedang tidur, datang kebakaran dengan tiba-tiba. Dan masih banyak lagi. Jangan kita merasa aman dengan Allah. Ada yang kita sedang tidur, datang gempa dengan tiba-tiba. Maka jangan merasa aman. Belum lagi di negeri-negeri yang sedang terjadi peperangan, ketika mereka sedang istirahat, dibantai oleh orang-orang kafir. Maka jangan merasa aman dengan azab Allah. Allah ingatkan dalam surah Al-A'raf dari mulai ayat 96, 97, 98, 99 di surah Al-A'raf. Ya, fa'inu makrallah fala yamanu makrallah ila al-qaumul khasirun. Ya, mereka merasa aman dengan makar Allah. Yang kedua, jangan kita merasa aman dengan jangan kita merasa putus asa dengan rahmat Allah. Ini yang kita bahas di poin yang ke-6 ini. Sikap seorang mukmin ketika mendapatkan bencana atau musibah, jangan putus asa. Umpamanya ada orang yang seorang suaminya meninggal, seorang istri, kalau gitu saya nggak dapat nafkah lagi, saya nggak bisa cari makan lagi, nggak boleh putus asa. Atau anaknya meninggal, atau orang tuanya meninggal, dia putus asa, tidak boleh. Buat apa saya hidup kalau sudah nggak ada pendamping lagi? Buat apa saya hidup kalau sudah nggak ada orang tua lagi? Buat apa saya hidup kalau tidak ada anak lagi? Buat apa saya hidup kalau sudah penyakit demikian parah? Nggak boleh putus asa. Tetap dia wajib untuk ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Ikhtiar, tawakal dan berdoa kepada Allah, minta kesembuhan, minta dihilangkan berbagai macam kesulitan. Tidak boleh putus asa rahmat Allah. Wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidak ada yang putus asa rahmat Allah kecuali orang yang sesat, kata Allah. Makanya saya sebutkan di sini tentang akibat dari orang yang putus asa. Dan ini saya nukil dari perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa putus asa tidak akan memberikan manfaat. Bahkan justru yang pertama akan menambah penderitaan, melipat gandakan musibah, menghilangkan pahala, menambah dosa. Untuk tambahkan lagi, membuat setan gembira. Dengan putus asa, setan gembira. Kemudian membuat Allah murka. Allah murka dengan orang-orang yang putus asa. Makanya dengan orang yang putus asa itu ada 6 mafsadahnya. Yang pertama, menambah penderitaan. Ketika kita kena musibah, bencana atau penyakit, putus asa, maka yang pertama akan tambah penderitaan kita, tambah kesedihan kita. Kemudian yang kedua, tambah berlipat ganda musibah. Yang ketiga, hilang pahala, karena kita putus asa, nggak dapat pahala. Berkeluh kesah, kemudian juga putus asa. Kemudian yang keempat, menambah dosa, karena putus asa, dosa dalam Islam, dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah, dosa besar. Karena apa? Kalau orang berkata, kenapa putus asa termasuk dosa besar? Karena yang pertama, putus asa itu dikatakan dosa besar karena dia telah meragukan tentang takdir Allah, kekuasaan Allah. Ragu dia. Apakah mungkin Allah menghilangkan kesusahan dia? Apakah mungkin Allah menghilangkan kesulitan dia? Ya mungkin, Allah Maha berkuasa. Dengan dia putus asa, pertama dikatakan dosa besar karena apa? Dia ragu dengan kekuasaan Allah, ragu dengan kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa segala sesuatu. Seandainya ada musibah menimpa dia, apa saja bentuknya, Allah pasti akan berkuasa untuk menggantikan yang lebih baik daripada itu. Allah Maha berkuasa. Yang kedua, dikatakan dosa besar, putus asa itu karena dia meragukan tentang rahmat Allah yang maha luas.
Allah sangat sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya yang dia sedang susui. Allah sangat sayang kepada hambanya. Maka dengan putus asa apa? Dengan putus asa dia meragukan tentang rahmat Allah yang sangat luas. Maka dikatakan orang putus asa itu dosa besar. Kemudian yang kelima, putus asa itu membuat setan gembira. Tidak ada di buku itu, antum tambahkan. Putus asa itu membuat setan gembira. Kemudian yang keenam, putus asa itu membuat Allah murka. Membuat Allah murka. Di halaman 38, antum tambahkan dua lagi, yaitu membuat setan gembira. Kemudian yang keenam, membuat Allah murka. Sekarang kita masuk yang ketujuh, sikap seorang mukmin yang ketujuh ketika mendapatkan musibah, bahwa Allah menjanjikan surga bagi orang yang sabar dan ridha dengan segala macam cobaan dan ujian. Kita harus ingat itu, bahwa cobaan dan ujian Allah akan janjikan dengan surga, maka kita mengharapkan surga. Dari musibah yang menimpa kita, kita harapkan surga dari Allah SWT. Yang kedelapan, jika dibandingkan antara nikmat yang kita peroleh sejak lahir sampai sekarang dengan penderitaan yang kita alami, atau musibah yang menimpa kita, atau petaka yang menimpa kita, masih lebih banyak nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, dan nikmat-nikmat itu tidak dapat kita hitung. Perhatikan bagaimana Allah masih mengekalkan nikmat iman, Islam, memberikan akal, hati dan panca indera kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang hanya mengingat musibah dan melupakan nikmat-nikmat Allah yang sekian banyak. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian pohonkan kepadanya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat mengingkari nikmat Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua, kata beliau, untuk meringankan cobaan itu ada dua cara. Sebenarnya untuk meringankan cobaan dan ujian itu lebih daripada dua cara. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad itu kurang lebih ada 15 cara. Dan di antaranya sudah kita sebutkan sebagiannya. Dari yang tadi itu meringankan cobaan dan ujian itu sudah saya sebutkan. Dari hikmah dan faedah dan sikap seorang mukmin terhadap musibah. Jadi untuk meringankan cobaan ada dua cara. Yang pertama, menghitung nikmat Allah dan segala nikmat yang ada. Jika ia tidak mampu untuk menghitungnya karena banyak, maka cobaan itu akan terasa ringan. Sehingga cobaan itu dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah bisa diibaratkan setetes air di tengah lautan. Lautan itu berupa nikmat, setetesnya berupa penyakit atau cobaan. Yang lebih banyak nikmat. Yang kedua, mengingat nikmat-nikmat Allah yang lalu. Berarti hal ini berkaitan dengan masa lampau. Artinya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak, nggak bisa kita hitung dari mulai kita lahir sampai sekarang. Kemudian yang kesembilan, sikap seorang mukmin terhadap cobaan, ujian dan musibah. Kita harus membandingkan musibah, ujian, cobaan dan penyakit yang menimpa saudara-saudara kita yang lebih parah daripada kita. Banyak yang lebih parah daripada kita. Kalau kita ada kehilangan sesuatu, kita lihat banyak teman kita yang kehilangan semuanya. Ada uang yang kehilangan atau barang yang kehilangan. Kita bandingkan, ada saudara kita yang bukan hanya hilang barangnya, hilang keluarganya semuanya. Bahkan ada yang hilang rumahnya karena banjir atau tenggelam, gempa atau yang lainnya. Kita bandingkan, ada musibah yang lebih besar daripada itu. Jadi kita ingat tentang saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Bagaimanapun musibah, cobaan, ujian, separah apapun yang menimpa kita, masih ada orang lain yang lebih parah musibahnya daripada kita. Masih ada orang lain yang lebih parah daripada kita. Dan ini merupakan cara untuk menghibur diri kita ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian. Kemudian yang ke-10, yang berkaitan dengan penyakit. Yang berkaitan dengan penyakit, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau kita tertimpa cobaan atau ujian berupa penyakit, maka ingat bahwa setiap penyakit ada obatnya.
Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan." Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti menurunkan obatnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga Nabi bersabda, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah." Setiap penyakit ada obatnya. Jika suatu obat itu tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah SWT. Dan kewajiban kita adalah ikhtiar, mencari obatnya, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-11, di situ tidak ada. Ketika kita mendapatkan cobaan atau ujian, maka sikap kita yaitu kita harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Ibrah, sebab Allah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Hendaklah kalian mengambil pelajaran wahai ulil absar. Ambil pelajaran dari musibah itu, kita ambil pelajaran. Dengan adanya musibah baik buat kita. Bahkan ada seorang ulama salaf mengatakan, laulal masaib, laula masaibud dunya lawaratna al-qiyamata mafalis. Dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Kata beliau, kalau bukan musibah-musibah dunia, maka kita akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan muflis, bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang bawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi dia banyak berbuat dosa kepada orang lain, yang kemudian dipakai untuk membayar dosa orang lain, akhirnya habis pahalanya, yang kemudian dia dimasukkan ke neraka. Makanya kata ulama salaf itu, seorang ulama salaf, kalau bukan karena musibah, kita akan datang dari kiamat dalam keadaan bangkrut. Karena dibandingkan antara kebaikan kita dengan dosa kita, lebih banyak mana? Dosa dan maksiat yang kita lakukan. Saya dengan antum sama. Antara kebaikan kita dengan dosa yang kita lakukan, itu lebih banyak dosa. Dari dosa mata, ya, pandangan, setiap hari berzina mata ini. Kata Nabi, al-ainani tazniyani wa zinahuman nazar. Dua mata berzina, setiap hari berzina. Dan zinanya mata dalam memandang. Telinga mendengarkan musik, lagu, omongan yang tidak baik dan yang lainnya. Lisan, kesalahan yang paling banyak di sini. Kata Nabi, aktsaru khataaya bani Adam fi lisani. Kebanyakan kesalahan anak Adam yang terbanyak di lisannya. Kemudian tangan, kaki, kemaluan dan yang lainnya. Makanya diingatkan, kalau kita bandingkan antara kebaikan kita dengan dosa kita, itu lebih banyak dosa kita. Makanya kalau seperti itu, kondisi diberikan musibah lebih baik, karena musibah ini akan menghapuskan dosa. Kalau tidak ada musibah, kita akan datang dalam keadaan apa? Bangkrut. Karena apa? Dibanding antara kebaikan dengan dosa, lebih banyak dosa kita. Makanya masuknya kita ke surga dengan apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah SWT. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang masuk surga dengan rahmatnya. Kemudian juga yang harus anda perhatikan, ada ulama salaf juga mengatakan, kalau seandainya dosa-dosa itu mempunyai bau, orang nggak akan mau dekat dengan kita, karena banyaknya dosa kita. Makanya kita selalu minta ampun kepada Allah. Jadi ambil pelajaran dari musibah itu untuk kita kembali kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang ke-12. Yang ke-12 yaitu kita dengan musibah dan cobaan itu disuruh kita untuk istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan, bukan berbuat maksiat, bukan berbuat dosa. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam manhaj yang hak, istiqamah dalam kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu sikap seorang mukmin. Sebab ada orang yang beribadah kepada Allah, dia di ujung-ujung al-harf. Kalau ditimpa kebaikan dia tenang, ketika ditimpa kejelekan dia berpaling. Kalau orang mukmin istiqamah, susah dan senang, dalam keadaan dia kaya atau fakir tetap istiqamah.
Banyak orang ketika ditimpa kesenangan, dia rajin ibadah kepada Allah, dia taat. Ketika kena musibah, jauh. Tidak pernah ke masjid lagi, nggak pernah ngaji, nggak pernah bangun malam. Ada juga yang terbalik seperti itu. Ada yang terbalik seperti itu. Ketika susah, dia ngaji. Ketika susah, dia ibadah kepada Allah. Ketika senang, dia lupa kepada Allah. Jadi makanya istiqomah dalam keadaan senang maupun susah. Kemudian yang ke-13, yaitu ketika adanya musibah atau malapetaka, kita ingat bahwa ini disebabkan karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Makanya harus kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab musibah itu atau petaka itu karena tidak tegaknya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak, maka yang terjadi banyak malapetaka, banyak musibah, dan doa seorang mukmin tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Summa tad'unahu falaystajabu lakum. Kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu falaystajabu lakum. Kata Nabi, kalian menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, atau hampir Allah timpakan azab, siksa kepada kalian. Kalian berdoa kepada Allah, tidak akan dikabulkan doa kalian. Makanya harus tegak amar ma'ruf. Harus terus. Ada yang amar ma'ruf yang kita lakukan untuk diri kita, istri kita, anak kita, untuk keluarga. Ada yang dilakukan oleh para ulama, para ustadz, para dai. Ada yang dilakukan oleh amri. Kita lihat kedudukannya masing-masing. Itu harus jalan amar ma'ruf munkar. Harus jalan, harus tegak amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang berbagai macam musibah, maka Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan dibinasakan sedangkan di antara kita masih ada orang-orang yang saleh? Apa kata Nabi? Idza kathural khabath, apabila sudah banyaknya kejelekan, kemungkaran, perzinaan dan yang lainnya sudah banyak, maka akan dibinasakan semuanya. Semuanya, yang baik dengan yang buruk dibinasakan oleh Allah. Kemudian dibangkitkan menurut niatnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam surah Al-Anfal ayat 25, hendaklah kalian takut kepada musibah yang tidak akan menimpa kalian saja, tapi menimpa semuanya. Dan ingatlah bahwasanya Allah sangat berat siksanya, sangat keras siksanya. Jadi bukan hanya orang tertentu yang kena musibah, semuanya ditimpakan oleh Allah SWT. Maka jangan kita merasa aman dengan azab Allah. Kemudian yang ke-14, ketika terjadi musibah atau malapetaka, kita wajib menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ketika terjadi musibah dan malapetaka, kita harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jangan kita langgar. Apakah itu perbuatan syirik, bid'ah, maksiat, atau yang lainnya, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kemudian yang ke-15, kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin yang lainnya. Kita memberikan peringatan dan selalu diingatkan tentang berbagai macam bentuk malapetaka atau musibah itu disebabkan karena perbuatan dosa manusia. Itu diingatkan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat, itu sampaikan. Kemudian dicarikan jalan keluarnya. Kemudian yang ke-16, ketika kaum muslimin tertimpa musibah atau petaka, maka kita ikut memberikan bantuan. Itu perhatikan. Kita memberikan bantuan, menyediakan fasilitas penunjang, apa saja bentuknya. Apakah berupa uang, berupa makanan, membuat dapur umum, atau pengobatan, kemudian yang lainnya. Jadi ini harus perhatikan. Yang seperti ini harus terus jalan. Tolong menolong harus jalan. Wa ta'awanul birri wat taqwa wa la ta'awunul itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong berbuat baik dan takwa. Terus jalan pertolongan. Dan ingat, kita ketika memberikan bantuan cari orang yang amanah.
Jangan cari orang yang khianat amanah untuk sampai bantuan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang terakhir kita tidak boleh bergembira atas korban bencana yang menimpa saudara kita. Nggak boleh kita bergembira, nggak boleh. Nggak boleh kita senang dengan bencana itu. Nggak boleh kita menghina mereka dengan bencana yang menimpanya. Justru kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita terkena bencana seperti mereka. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, diberikan afiat, diberikan rahmat, keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nggak boleh bergembira dengan musibah yang menimpa saudara kita. Justru kita berlindung dari musibah yang ada. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan al-afiyah kepada kita, keselamatan, dijauhkan dari malapetaka, dan mudah-mudahan Allah memberikan juga kesembuhan kepada orang-orang yang terkena musibah, dihapuskan dosanya, kemudian diangkat derajatnya, dan juga dimasukkan mereka ke surga bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang menjauhkan syirik, bagi kaum mukminin dan mukminat. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada pertanyaan masuk, sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana untuk kita sabar? Ya, sabar yang tadi kita harus tetap ikhlas dengan apa yang Allah timpakan kepada kita, bahwa semua sudah berjalan dengan takdir Allah SWT. Kemudian kita melihat saudara kita yang terkena musibah yang lebih parah daripada kita, kemudian kita ikhlas, kemudian kita mengadu kepada Allah SWT dan yang lainnya. Apakah musibah yang paling besar menimpa seorang mukmin? Yang paling besar kematian Rasulullah. Musibah yang paling besar bagi kaum mukminin kematian Rasulullah. Karena apa? Terhentinya wahyu. Makanya kata Nabi, apabila engkau terkena musibah, ingat musibahku, kata Rasulullah. Apabila kamu terkena musibah, ingat kepada musibahku. Karena musibah yang paling besar yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian musibah, bentuk musibah yang menimpa itu banyak sekali ya. Musibah yang menimpa kaum muslimin ini banyak sekali, dan sudah saya sebutkan tadi di awal-awal tentang berbagai macam musibah. Bagaimana kita melihat musibah yang terjadi di Indonesia? Ini sebenarnya sudah terjawab dari apa yang tadi saya sampaikan. Artinya musibah itu bukan hanya di Indonesia, di mana saja musibah itu harus kita ingat bahwa itu takdir Allah. Kemudian kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi, bahwa ini disebabkan karena banyaknya dosa dan maksiat. Maka Nabi ketika menyebutkan bahwa nanti di tengah-tengah umat ini akan terjadi khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di tengah umat Islam ini akan terjadi maskh, dirubah bentuknya menjadi kera dan babi seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Kemudian wa khasfun, akan terjadi penenggelaman, dimasukkan oleh Allah gempa, dimasukkan ke dalam bumi, dan ini terjadi. Yang ketiga akan terjadi qadh, dilemparkan manusia dengan batu. Ini azab yang besar yang menimpa kaum Nabi Lot dengan sebab mereka sodomi, liwat, homoseksual. Diangkat buminya, ditebalikkan, dilempari dengan batu. Kaum Nabi Lot akan terjadi nanti dengan umat Islam qadhfun, kata Rasulullah. Kemudian kapan terjadinya? Sahabat bertanya, idza dhaharatil qainat, apabila sudah tampak bidu wanita, sudah banyak bidu wanita. Wal ma'azib, sudah banyak orang-orang bermain dengan musik. Wa syuribatil khumur, kata Rasulullah, dan orang minum khamr. Di mana-mana orang minum khamr. Sudah terjadi di mana-mana. Orang bidu wanita, kemudian musik, kemudian juga khamr. Saya sebutkan dalam buku tentang musik, hukum lagu, musik dan nasyid dalam syariat Islam, dan juga dalam amar ma'ruf nahi munkar saya sebutkan bahwa itu terjadi dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat. Makanya kita harus kembali kepada Allah SWT. Kemudian juga yang saya perlu ingatkan tentang musibah yang terjadi itu nggak bisa dikaitkan
Jangan seperti dukun, ya, paranormal, dikaitkan, oh musibah ini tanggalnya segini, ini berarti ayatnya ini. Jadi sekarang ini begitu ada musibah semua jadi paranormal, semuanya jadi tukang ramal. Oh jamnya jam segini, tanggal segini, berarti ayatnya ini, surahnya ini, ayat ini batil. Itu bukan dari Islam, itu cara-cara tukang ramal, dukun, paranormal. Nggak ada hubungannya dengan ayat-ayat itu. Ayat itu wajib untuk ditadaburkan isinya, tadaburkan tentang isinya, diambil pelajaran dari ayat itu supaya kita paham. Nggak bisa dikaitkan dengan musibah. Ya musibah takdir Allah, dan juga musibah Allah turunkan dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Bolehkah seseorang menjelaskan atau menceritakan musibah kepada orang lain untuk minta pendapatnya? Ya lihat, kalau dia melihat itu baik dan itu hanya ditanyakan kepada orang yang faham, yang mengerti, bukan diceritakan musibah kepada semua orang. Tidak boleh. Yang terjadi ini musibah diceritakan kepada semua orang, pada fulan diceritakan, fulan diceritakan. Kadang-kadang juga masalah-masalah yang kecil, musibah yang kecil yang berkaitan dengan rumah tangga diceritakan pada orang. Tidak boleh, tidak boleh. Tutup rapat-rapat dan adukan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adukan kepada Allah, karena Allah yang sayang kepada dia. Allah yang akan menghilangkan musibah, bukan manusia yang menghilangkan musibah itu. Kalau minta pendapat boleh saja, tapi jangan kepada semua orang. Satu orang aja yang dia faham tentang apa yang terjadi pada dirinya, minta nasihat, boleh. Bolehkah seorang mukmin minta untuk disegerakan cobaan atau ujian di dunia dengan sebab dosa-dosanya? Tidak boleh. Di zaman Nabi ada seorang yang dia ingin dicepatkan musibahnya di dunia ini agar dihapuskan semua dosanya dan dia masuk ke surga dalam keadaan sejahtera, selamat. Dia berdoa kepada Allah sampai badannya kecil, kurus, digambarkan dalam hadis itu seperti burung. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian Nabi bertanya, kenapa? Apa yang terjadi pada diri engkau? Kok seperti ini kamu? Terkena penyakit seperti ini. Aku minta kepada Allah, apabila engkau akan siksa aku di akhirat, ya Allah, berikanlah cobaan di dunia agar aku dihilangkan siksa nanti di akhirat dan bisa masuk surga. Kata Nabi, kamu tidak akan sanggup. Kamu tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Makanya minta doa yang terbaik apa? Minta diberikan keselamatan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Minta al-afwa, yaitu kemaafan, ampunan dari Allah, dan afiyah, keselamatan, dijauhkan dari malapetaka. Jangan minta dicepatkan. Kemudian akhirnya Nabi melihat seperti itu, Nabi berdoa kepada Allah. Nabi berdoa agar diberikan keselamatan kepada orang ini, disembuhkan oleh Allah SWT, diberikan kesembuhan dan normal lagi. Jadi menunjukkan bahwa kita nggak boleh minta cepatkan musibah, nggak boleh. Dan ini seperti cara-cara orang kafir. Orang kafir ketika ingin melihat, ingin tahu benar apa tidak Rasul yang diutus. Kalau seandainya engkau benar seorang Rasul, maka turunkan azab kepada kami. Itu menantang kepada Allah. Itu orang kafir. Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Kita nggak boleh. Jangan sekali-kali kita minta dicepatkan musibah atau cobaan atau ujian atau petaka, jangan. Supaya dihapuskan dosa kita, jangan. Justru kita minta kepada Allah apa? Keselamatan, al-afwa wal afiyah. Bagaimana cara kita bersyukur? Tadi sudah saya sebutkan di awal tentang syukur, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kepada orang lain, bahwa itu datang dari Allah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Kemudian kita menyanjung dan muji Allah. Yang ketiga, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah SWT, kita membantu yang pertama keluarga kita, orang tua,
kemudian juga sanak famili, kemudian tetangga, kemudian kaum muslimin. Dengan uang kita berikan zakatnya, berikan sedekahnya, berikan infaknya. Rezeki yang ada berikan. Kemudian kalau kita diberikan yang lainnya, maka kita syukuri dengan apa? Ibadah kepada Allah SWT. Seperti tadi juga menunaikan ibadah haji atau umrah dengan uang yang Allah berikan. Dan tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu syukur kepada Allah SWT. Kalau yang sekarang, kalau kita lihat orang ketika mendapatkan sesuatu, dia syukuran. Entah syukuran atau syukurin. Ya, ada yang syukuran, ada yang syukurin. Itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Setiap ada dapat sesuatu, dia syukuran. Dapat sesuatu, syukuran. Mestinya dia laksanakan ibadah kepada Allah. Sekarang apa manfaatnya dia syukuran dengan dia membuang uang sekian banyak, tapi dia tidak sholat beribadah kepada Allah. Dia nggak puasa. Apa mana syukuran itu? Yang perempuan dia syukuran tetap aja keluar nggak pakai jilbab. Apa mana syukuran itu? Syirik masih jalan, bid'ah masih jalan. Apa maknanya syukuran? Syukuran itu kembali dia kepada Allah, taubat kepada Allah dari perbuatan dosa, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Bukan diartikan syukuran semuanya makan. Di Indonesia ini semuanya makan. Lahir makan, ini makan, dapat ini makan, sampai mati makan juga. Mati makan udah. Dan itu memang diharapkan oleh kiainya, makan. Baru dia habis dikuburkan mayatnya, sudah senang-senang makan. Kemudian besoknya lagi 3 hari makan lagi. Tapi dengan alasan semuanya mendoakan si mayit. Mana dia yang doakan? Mereka nggak mendoakan, makan. Coba panggil suruh doakan, jangan kasih makanan. Mau nggak mereka? Kalau dikatakan itu tahlilan dari Imam Syafi'i nggak pernah lakukan, Rasulullah nggak pernah lakukan, dan Imam Syafi'i nggak pernah lakukan. Belum lagi yang lain lah, banyak tasyakuran yang nggak ada contohnya. Maka yang terbaik bagaimana? Dia melakukan ibadah kepada Allah, melakukan bantuan dan juga melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Bagaimana kalau kita mengalami kelelahan, kecapean ketika kita mengurus keluarga, ya seorang mengurus anaknya, seorang ibu mengurus anaknya, ya dia harus sabar karena ini merupakan ibadah kepada Allah. Dia mengurus rumah tangga, taat kepada suaminya, dia mengurus anaknya, ini merupakan ibadah dan mendapatkan ganjaran yang besar, makanya dia membaca doa-doa yang bermanfaat buat dia. Kalau seandainya dia capek, lelah, letih dan menimbulkan kesedihan dari apa yang dilakukan, dia baca doa-doa dari para nabi dan juga doa-doa yang diajarkan Rasulullah, seperti dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau dia baca yang datang dari Nabi Muhammad SAW, la ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, dan berapa lagi. Itu baca ketika mengalami kesedihan, kesusahan karena mengurus rumah tangga dan yang lainnya, ya tetap dia harus sabar dan dia berdoa, karena itu semua dapat ganjaran. Dan memang kadang-kadang kita mengalami kelelahan, capek dalam melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Tapi ingat bahwa capeknya kita, lelahnya kita itu dapat ganjaran. Seperti antum sekarang nuntut ilmu, jelas capek. Nuntut ilmu capek, lelah, perjalanan yang panjang, duduk berlama-lama, capek. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, dapat ganjaran. Begitu juga kita melaksanakan sholat, atau sholat malam, atau puasa, atau juga yang lain, membantu orang tua, capek, lelah, letih, tapi dapat ganjaran. Selama semua itu dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Maka Nabi menyebutkan semua yang kita lakukan ini mesti ada masa semangatnya dan masa lelah dan capeknya. Kata Nabi, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat la ghairi dzalik faqad halak. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Ahmad, Nabi bersabda, setiap amal itu ada masa-masa semangatnya
ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat, lelah dan letihnya karena sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Dan barang siapa yang lelah letihnya bukan karena sunnahku, dia telah binasa. Makanya harus ikhlas, ittiba, dan tetap kita sabar dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Bagaimana dengan kondisi orang yang selalu diberikan penyakit oleh Allah SWT? Ya sebenarnya dia harus sabar, sebab dengan penyakit itu akan menghapuskan dosanya. Dengan dasar hadis Nabi SAW, selama dia harus sabar, yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan musibah yang Allah timpakan ke negeri ini menunjukkan bahwa Allah mengangkat orang mukmin di negeri ini, bahwa banyaknya musibah negeri ini, apakah orang mukmin diangkat derajatnya? Justru dengan musibah itu disebabkan karena apa? Dosa dan maksiat, karena kezaliman manusia, zalimnya manusia. Yang pertama zalimnya kepada Allah, yaitu dia berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, zalimnya kepada diri dia sendiri, yaitu dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Yang ketiga, dia menzalimi orang lain. Zalim. Maka dia harus kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan manusia itu zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Sangat zalim kata Allah manusia ini, dan sangat bodoh. Makanya dia harus kembali kepada Allah. Jangan kemudian karena banyak musibah berarti kita orang mukmin diangkat derajatnya. Berarti dia merasa aman dengan azab Allah. Tidak, justru kita introspeksi. Ini musibah yang banyak ini karena perbuatan dosa dan maksiat. Dan bukan mustahil Allah akan timpakan azab seluruhnya. Yang ada orang mukmin dan juga orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Allah timpakan semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jangan kita merasa aman dengan musibah yang ada, azab yang ada, jangan merasa aman. Dan antum ingat bahwa ini semua karena tidak tegaknya tauhid kepada Allah, tidak tegaknya ittiba kepada Rasulullah, banyaknya syirik, banyaknya bid'ah, banyak yang lain. Jadi Allah timpakan musibah itu karena yang demikian, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang masalah itu, bahwa kita harus memperhatikan keadaan alam semesta ini. Yaitu kata Ibnu Qayyim begini, supaya antum juga faham tentang kenapa musibah ini ada, disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah. Dijelaskan, wa man tadabbara ahwal al-alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kulla syarrin fil alami wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dzalik fasababu mukhalafatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghairillahi wa rasulih. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang memperhatikan keadaan alam semesta, maka dia akan mendapati bahwa setiap kebaikan di muka bumi disebabkan karena tauhid kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan kalau dia memperhatikan setiap kejelekan, setiap keburukan, setiap petaka yang menimpa di alam semesta, fitnah, bencana, kemudian kemarau, kemudian dikuasai oleh musuh-musuh dan yang lainnya, disebabkan karena mereka menyalahi Rasulnya, tidak taat kepada Rasulullah SAW, dan disebabkan karena mereka berdoa kepada selain Allah, syirik. Jadi sebab malapetaka itu, yang pertama karena syirik kepada Allah, yang kedua karena tidak ittiba kepada Rasulullah. Dan kebaikan alam semesta dengan sebab mereka mentauhidkan Allah, dan juga dengan sebab mereka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam ayat-ayat yang lain tentang tidak bolehnya kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan kerusakan di muka bumi yang dimaksud dengan apa? Dengan perbuatan syirik dan maksiat. Itu kerusakan.
Ya, pertanyaannya sudah cukup. Yang terakhir dari apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingatkan kepada antum semuanya, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa di dalam kita menghadapi musibah, petaka atau yang lainnya bencana, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ingat bahwa kita memandang dengan dua. Pertama dengan apa? Dengan ainul qadar. Yang kedua dengan ainul syara'. Dengan ainul qadar kita melihat bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi Allah sudah takdirkan. Apa saja bentuknya? Apakah bencana, musibah, petaka, banjir, kemudian gempa, kemudian kaum muslimin dibantai di mana-mana, kemudian banyaknya penguasa-penguasa yang zalim dan yang lainnya, itu kita lihat bahwa ini semua ditakdirkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita menandang dengan ainus syara', bahwa bagaimana menurut syariat. Umpamanya, saya ambil contoh adanya penguasa-penguasa yang zalim, tidak terlaksananya hukum Islam, tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini musibah. Ini musibah. Tapi ingat, adanya penguasa yang zalim disebabkan karena perbuatan rakyatnya. Adanya penguasa-penguasa yang zalim disebabkan karena rakyatnya zalim. Rakyatnya zalim. Kalau seandainya penguasa itu mengambil hak kaum muslimin, disebabkan karena rakyatnya mengambil hak orang lain. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tentang masalah ini. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-An'am Allah sebutkan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami memberikan kekuasaan kepada orang yang zalim dengan sebab apa? Dengan sebab mereka kerjakan. Makanya disebutkan oleh para ulama, kama takununa yuwalla 'alaikum. Sebagaimana kalian demikian, maka penguasa kalian juga demikian. Maka jangan tambah musibah lagi dengan sifat ghulu. Sudah penguasa yang ada zalim, kita sabar dan wajib menasihati dengan cara yang baik, dan itu kewajiban para ulama, kewajiban para ulama. Tapi kemudian mengambil tindakan dengan cara yang tidak benar, mengatakan negeri ini kafir, kemudian mengadakan pengeboman, merusak, ini bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Negara ini negara Islam, dikumandangkan azan, terlaksananya syariat. Meskipun belum terlaksana semuanya syariat Islam, kita nggak redho dengan kezaliman, kita nggak redho dengan maksiat, kita nggak redho dengan kemungkaran, tapi cara harus sesuai dengan sunnah. Maka pandangan syariat bagaimana? Apakah dibenarkan syariat ngebom, ngerusak, mengatakan kafir dan yang lainnya? Syariat tidak membenarkan. Perbuatan gulu, berlebih-lebihan. Kita diam juga nggak melaksanakan amaran tidak boleh. Maka caranya bagaimana? Harus datangi penguasa, nasihat dengan cara yang baik. Bukan membuat kerusakan, bukan demo, bukan mencaci maki, bukan merobek-robek kehormatan mereka dan yang lainnya. Itu bukan syariat Islam. Atau umpamanya terjadi lagi contoh yang lain, seperti kejadian Palestina, musibah yang menimpa kaum muslimin, dibantai dan mereka menduduki Masjidil Aqsa dan yang lainnya. Ini takdir Allah. Kemudian syarat bagaimana? Maka kaum muslimin wajib untuk membantu. Dan juga tidak lepas semua ini terjadi karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kita dan juga oleh mereka. Maka Allah timpakan musibah itu. Tapi cara kemudian kita demo, cara kemudian dengan mengumandangkan jihad, bukan hak kita. Hak ini hak ulil amri. Mengumandangkan jihad hak ulil amri, bukan hak kita. Bab jihad itu hak ulil amri. Nggak boleh orang kemudian khutbah ceramah, ayo kita jihad. Ada yang terjadi kerusakan dan kerusakan yang terjadi. Ini fitnah. Maka kewajiban kita apa? Untuk sabar. Kita memberikan nasihat kepada ulil amri untuk membantu apa yang terjadi di Palestina, di Afghanistan dan yang lainnya yang menimpa kaum muslimin. Begitu juga apabila terjadi penyakit atau musibah atau gempa yang lainnya, maka kita nggak boleh kemudian mengambil tindakan dengan cara kita sendiri. Bahwa ini kita lihat ramalan seperti yang terjadi kaum muslimin, malah tanya tukang ramal, sampai ayat dijadikan nomor untuk ramalan. Kemudian mereka bertambah jauh dan merasa aman dengan musibah itu. Nggak boleh kita bergembira, tapi kita kemudian minta kepada Allah agar kita diberikan keselamatan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, yang terakhir yang perlu saya ingatkan, ikhwan fillah, azakumullah, kita tetap nuntut ilmu. Nuntut ilmu tidak boleh kita tinggal. Bagaimanapun juga kita harus terus nuntut ilmu karena ini wajib.
Dengan menuntut ilmu kita akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana benar, yang mana salah, yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Kita akan tahu bagaimana jalan yang lurus, bagaimana jalan menyimpang, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kita terus mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Amalkan, sebab kita disuruh untuk mengamalkan ilmu ini. Fitnah semakin banyak, setiap hari fitnah semakin banyak. Semakin kita hidup di akhir zaman, semakin banyak fitnah. Maka Nabi menganjurkan kita banyak melakukan amal. Nah, amal soleh, bukan banyak berbicara, tapi banyak amal soleh. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'i lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Kata Nabi, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan amal-amal soleh. Karena fitnah ini seperti malam yang gelap. Pagi orang beriman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir. Karena menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Maka ini untuk perhatikan, melakukan amal soleh. Kemudian yang ketiga, ya khonifuddin, azakumullah, kita tetap di atas manhaj yang hak. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, jangan tinggalkan. Bagaimana orang memberikan syubhat, fitnah, tetap di atas manhaj yang hak. Ini jalan yang selamat menuju kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, ya khonifuddin, azakumullah, kita wajib tolong menolong di antara kita. Gak boleh kita nafsi-nafsi, tolong menolong. Masing-masing kita punya kekurangan, masing-masing kita punya kelebihan. Tolong menolong dan tutup aib di antara kita. Saling membantu. Kemudian yang terakhir saya ingatkan, tunjukkan kita sebagai seorang mukmin akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Artinya di antara kita tunjukkan akhlak, karena di antara kekurangan yaitu kaum mukminin banyak atau kaum muslimin akhlaknya tidak ada, adabnya nggak ada. Kepada orang tua, kepada guru, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kaum muslimin yang lainnya. Adab itu tunjukkan, karena timbangannya berat di sisi Allah SWT. Yang banyak masukkan manusia ke surga dua, yang banyak masukkan manusia ke surga dua. Yang pertama akhlak yang mulia, yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Dan kemudian yang terakhir, ya khonifuddin, kita saling mendoakan di antara kita. Doakan kebaikan di antara kita, jangan doakan kejelekan, doakan kebaikan untuk kita, untuk saudara kita. Kemudian juga untuk orang-orang yang tertimpa musibah, kita doakan dengan kebaikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam malapetaka, dan kita mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat, dan kita mohon agar kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Dan itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.